Fangshibao, 4 hal dasar untuk kaligrafi. Kuas, ujung penanya dapat terbuat dari rambut hewan seperti rambut musang, rambut kuda, dan bulu kambing. Tangkainya biasanya terbuat dari bambu. Tinta, terdapat 2 jenis tinta, yaitu tinta batang dan tinta botol cair. Tinta batang telah digunakan selama ribuan tahun sebagai tinta untuk menulis kaligrafi dan juga melukis. Tinta batang memiliki masa simpan tidak terbatas. Sebelum digunakan, tinta batang harus diasah terlebih dahulu pada yan, atau yang lebih dikenal sebagai wadah batu untuk mengasah tinta batang. Xuanzhe atau kertas Xuan adalah kertas kaligrafi yang terbuat dari kayu pohon tarawing celtis. Biasanya kertas ini memiliki tekstur halus dan lembut sehingga sangat cocok untuk penyerapan tinta kaligrafi saat menulis maupun melukis. Sebelum menulis, kuas dicelupkan ke dalam air agar halus. Oke, tadi kan kita semua udah ngeliat tuh 4 hal dasar dalam kaligrafi. Sebelum saya mengajarkan cara menulis kaligrafi, saya akan mengajarkan terlebih dahulu cara memegang kuas kaligrafi yang baik dan benar. Jadi untuk memegang kuasnya itu, kita pastikan tangan kita jaraknya beberapa inci dari ujung kuas seperti ini. Lalu untuk memegang kuas itu ada 3 jari utama yang dipakai untuk memegang. Yang pertama itu jempol. Jempol ini menghadap ke depan kalian seperti ini. Lalu yang kedua itu jari telunjuk dan jari tengah di sisi lain kuas di sini di depannya seberangnya. Lalu untuk jari sisanya, jari manis dan jari kelingking itu disenderkan di kuas menghadap ke arah kalian, jadi seperti arah jempol. Nah, lalu untuk ketika menulisnya itu gunakan semua lengan, mulai dari bahu, siku sampai kuas. Jadi kalau kalian nulis biasa itu kan yang gerak alat tulis seperti ini. Nah, kalau untuk kaligrafi itu yang gerak adalah kalian, tangan kalian dari atas sampai bawah. Nah itu gerakannya itu pastikan tangannya tidak menyentuh meja di bagian sini. Jadi diangkat supaya kalian bisa lebih gampang mengatur tekanan yang akan kalian gunakan saat menulis. Semakin besar tekanannya, semakin tebal garisnya. Semakin sedikit tekanannya, garisnya akan semakin ringan. Oke, jadi sekarang kita akan belajar cara menulis kaligrafi. Di sini saya sudah menulis satu kata, yaitu yong, artinya forever atau selamanya. Jadi kenapa saya memilih kata ini? Karena satu kata ini sudah terdiri dari beberapa guratan yang bisa kalian pelajari untuk hal dasar dalam menulis kaligrafi. Di sini ada tian, lalu ada heng, lalu ada shu, tambah shu, go, lalu ada ki, terus habis itu ada wan, lalu selanjutnya ada pie, dan ada na. Jadi dari satu kata ini kalian bisa mempelajari 8 guratan dasar untuk menulis kaligrafi. Kita mulai. Pertama-tama saya sudah menyiapkan kuas dengan tinta yang sudah saya larutkan di dalam air. Lalu selanjutnya saya di sini karena tidak ada kertas Xuan, jadi saya hanya menggunakan kertas manila putih. Kita pertama-tama akan menulis yen. Caranya adalah posisikan kuas kalian seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Lalu seperti ini ditekan.
lalu tutup di akhir. Dari atas tekan, lalu tutup di terakhir. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ada hong. Hong itu garis lurus. Jadi kita buat dari ujung kiri, ditarik ke kanan, lalu diputar untuk ekornya. Seperti ini. Hong garis lurus. Ditekan, angkat sedikit, lalu putar, lepas. Seperti ini. Hong. Lalu selanjutnya kita ada shu. Shu itu garis ke bawah. Seperti ini. Lalu kita lurus garis, tekan. Ya. Seperti ini. Lagi tekan, garis panjang ke bawah, lepas. Seperti ini. Ini namanya shu. Nah, kalau digabung ada lagi namanya shu ko. Itu jadi dia di ujung, tekan garis, lalu tarik ke atas sambil dilepas. Ujung, tekan, kasih kail, lepas. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada qi. Qi itu menyerupai tian, tapi dia dari sisi kiri. Jadi kiri ke atas, agak ke atas, lalu lepas pelan-pelan. Lagi tekan, tarik ke atas, lalu makin runcing ke atas. Lalu selanjutnya itu ada wan. Wan itu dari kanan, tapi dia memanjang ke bawah seperti ini, sebelah kiri. Dia panjang jadi ya. Gambar nulisnya itu panjang. Kayak kaki, jadi kayak buat kaki. Seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita ada pie. Pie itu dari kanan ke kiri panjang, sedikit panjang. Kanan tekan, ke kiri runcing. Kanan tekan, kiri runcing, lepas. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada na. Na itu seperti wan, tapi dia arah kebalikan. Dan kalau wan itu kan dia runcing di ujung. Kalau ini sedikit kotak tapi lalu runcing. Kita buat na. Terus kotak, lepas. Lurus, bawah, kotak, lepas. Jadi dia kayak ada kaki, ada sikunya di ujung ini. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan menulis yong dengan lengkap. Setelah kita pelajari ini, kita akan menggabungkan guratan yang tadi semua kita telah pelajarin.
Jadi seperti itu untuk hal dasar cara menulis kaligrafi. Selamat mencoba.